Selamat sore, nama saya Marta Kristinbo. Saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai leader dan pendamping anak-anak tunanetra di Wetabuna Bandung selama hampir lebih dari 15 tahun. Berawal dari SMA, saya dengan teman-teman gereja saya menjadi pembaca di perpustakaan Wetabuna. Jadi kami datang setiap hari, seminggu 3 kali membacakan materi yang akan ditulis secara braille sama petugas perpustakaan Wetabuna. Kemudian dengan berkembangnya teknologi, keberadaan kami tidak diperlukan lagi. Akhirnya disarankan untuk membantu anak-anak langsung di asrama mereka di Wetabuna. Pengalaman saya sih banyak ya, soalnya saya dampingin mereka tuh sampai kuliah, sampai saya menjelang nikah. Berbagai macam anak-anak dengan berbagai karakter juga, dengan berbagai kondisi fisik mata yang berbeda, karena ada yang buta dari lahir, ada yang buta memang karena penyakit dan segala macam, dengan berbagai kondisi mental masing-masing. Dan saya lihat cuma satu ya, semangat belajar mereka tinggi karena difasilitasi dengan baik di Wetabuna. Dengan berjalannya waktu juga saya bertemu dengan berbagai macam anak-anak dari berbagai tingkatan, dari SMA saya sampai yang kuliah, termasuk Ivon, Kikin, Elda, dan beberapa Aisyah, Fitri juga, karena ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di luar. Terus kemudian dengan berjalannya waktu juga saya harus nikah dan pindah ke Bogor. Itu saya vakum, tidak lagi karena membesarkan anak yang kerja dan segala macam. Kemudian saya harus balik ke Bandung. Saya belum kembali bergabung pada saat itu. Terus kemudian masih tetap mendampingi anak-anak saya. Terus kemudian saya akhirnya kena serangan stroke dan harus pulang ke Bandung. Terus pada saat saya tuh lumpuh, udah sehat sih, cuma belum bisa bergerak dengan baik. Salah satunya tangan sisi kanan saya itu belum normal, kaki dan kanannya belum normal. Kemudian Ivon telepon hubungin saya, WA, Bu Marta masih reader enggak gitu. Saya bingung, kita terima apa enggak ya gitu. Akhirnya ada apa, ini ada teman kos saya, Aisyah, dia anak SMA Puragabaya, perlu pendampingan mau ujian gitu. Terus saya bilang ya boleh deh gitu. Akhirnya saya coba gitu. Saya pikir cobalah melatih tangan kanan saya untuk menulis, karena kan dia kan nggak perlu baca tulisan saya, mending saya dengar dia, saya nulis. Tapi saya itu pada saat itu saya bilang sama TU-nya, kalau tulisan saya nggak jelas kasih tahu, karena kan kasihan ya kalau nilainya jelek gara-gara tulisan saya kan. Ternyata ya puji Tuhan lancar-lancar aja gitu. Aisyah tuh kerjanya bagus, nilainya bagus gitu. Pada saat itu di sekolah itu ada 4 orang anak tunanetranya yang berani sekolah keluar, termasuk Aisyah, Fitri, Bayu sama Elda. Dulu ada Zidan, tapi Zidan hilang. Akhirnya mau nggak mau saya kembali terlibat daripada saya diem aja di rumah, dan itu sangat membantu saya untuk nge-rewind ingatan saya pasca stroke gitu. Selama pengalaman saya mendampingi anak-anak tunanetra ini, yang paling berkesan itu adalah pasca saya kena serangan stroke. Selain Ivon, keberadaan Aisyah, Fitri, Bayu, Elda, dan beberapa tunanetra lain yang saya tidak, frekuensinya bertemu tidak sesering mereka, itu membuat saya banyak pengalaman mendampingi mereka. Salah satunya mendampingin Ivon sama teman-teman vokal grupnya dia yang suka tampil di stasiun kereta Bandung, itu diundang ke pusat kebudayaan Amerika, kedutaan besar Amerika di Pacific Place, namanya At America. Kami pergi ke sana, saya mendampingi mereka dan tampil di panggungnya At America yang sangat luar biasa. Saking saya itu senang, gembira, saya lupa ngevideoinnya. Padahal mereka itu berinteraksi, biarpun mereka buta, berinteraksi sama anak-anak, orang-orang normal, orang-orang kedutaan besar Amerika. Itu tuh sangat luar biasa, sampai saya lupa videonya. Itu yang saya paling berkesan. Sudah tampil tuh banyak orang yang foto-foto mereka, jadi saya pikir wah, saya yang selebriti gitu, senang saya.
itu sama. Terus kemudian mereka tuh dapat apa namanya itu, uang tampil tuh jumlahnya emang sangat besar, dan saya tahu kalau saya yang terima. Terus akhirnya Yvonne dan teman-temannya kasih ke saya 1 juta, saya belikan HP buat teman saya, sahabat saya yang buta, Anas di Ganjuran, dan HP itu sekarang dipakai sama Anas, karena Anas bisa berkomunikasi normal kayak teman-teman anak-anak buta saya. Itu pengalaman saya. Kalau pengalaman saya yang lainnya berkesan tuh mendampingi Aisyah sama Fitri menjadi atlet paralimpik, itu mah luar biasa. Saya lihat dia bertanding, biarpun mereka buta tapi semangat tandingnya hampir sama malahan sama anak atlet normal gitu. Aisyah di atletik lompat jauh, Fitri di global sama balap sepeda. Banyak sih pengalaman saya yang sangat-sangat berarti buat saya sebagai saya orang normal mendampingi mereka. Mereka tuh tidak pernah menganggap diri mereka buta karena mereka punya pendamping. Itu yang mereka selalu bilang ke saya. Tapi saya tuh memang mendampingi mereka, tapi kalau jalan saya nggak pernah mau dipegang gitu. Jadi mereka tuh, jadi kalau ada saya mereka pegang, tapi saya nggak mau dipegang, kelihatan dipegang. Setelah itu kan gimana ya gitu saya. Jadi asal saya dengerin suara saya sudah cukup buat saya gitu. Dan yang kedua, mereka tuh luar biasa ya semangatnya dan selalu positif, itu yang saya lihat. Memang ada yang nyerah kayak Zidane tuh nyerah gitu, tapi terus berjalan gitu. Ada juga yang jadi aktivis, ada kayak Elda tuh aktivis, bikin sekarang aktivis di kampusnya. Itu pilihannya mereka. Fitri lanjut di UPI, Aisyah juga kuliah di Unisba. Ya minimal terus berjalan gitu. Jadi saya berpikir kenapa enggak saya dampingin mereka selagi saya punya waktu. Satu lagi pengalaman saya yang berkesan dengan mereka itu adalah salah satunya Yvonne gitu. Yvonne itu anak dampingan saya dari zaman dia masih kuliah di STAB, Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Ciamplas. Itu anak dampingan saya itu rock and roll gitu. Saya banyak belajar caranya Yvonne menerima kondisi fisik matanya, dan Yvonne tuh orang yang selalu ceria, nggak pernah sedih. Dan kedua, Yvonne tuh adalah orang yang selalu ingin mencoba yang baru gitu. Jadi saya tuh waktu kemarin lumpuh dari stroke itu saya acupressure. Ternyata Yvonne tertarik acupressure, dia nyoba dan belajar di tempat saya acupressure sama Ibu Yuli. Saya kenalin, terus Yvonne itu adalah tipe anak yang fast learning, jadi kalau dikasih apapun cepet gitu. Dan sekarang dia udah nikah sama Frankie, mereka membangun YouTube channel. Saya juga kaget gitu, wah hebat ini anak-anak. Saya paling senang nge-support orang yang punya kreatif gitu. Akhirnya saya tuh beli kamera dari sahabat saya, tapi anak saya nggak mau pakai. Akhirnya kamera itu saya kasih sama Yvonne sama Frankie untuk mereka mengembangkan YouTube channel mereka. Mungkin kepake karena saya nggak bisa pakai kamera yang aneh-aneh gitu. Ternyata kayaknya terpakai ya, moga-moga gitu. Jadi intinya itu pelajaran hidup saya sama anak selama mendampingi anak-anak orang-orang tunanetra itu adalah mereka tuh nggak pernah nyerah, dan mereka tuh tidak menyerah dengan kondisi fisik mereka yang tidak normal gitu. Dan sebagai bagian dari kaum disabilitas, mereka tuh memanfaatkan kelebihan mereka yang pendengaran, dan mereka tuh menjaga pertemanan. Jadi mereka tuh sangat-sangat familiar sama gadget. Itu yang saya banyak belajar. Saya tuh belajar pakai aplikasi Gojek itu dari mereka salah satunya. Mungkin saya juga males kali ya. Itulah, jadi intinya saya tuh pengalaman berharga banget mendampingi mereka, dan saya mungkin dapat kerja sekarang saya kembali bisa bekerja dengan di SLB Karya Bakti itu mungkin pertimbangannya putri kepala sekolahnya itu adalah pengalaman saya mendampingi mereka anak-anak buta selama hampir lebih dari 15 tahun. Itu sih rezeki saya hanya bersyukur, dan moga-moga saya masih bisa membantu mereka biar jarak jauh gitu. Saling menghargai dan saling mendoakan. Semangat selalu, sehat.